Terima kasih Pak Basuki atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan kami, Pak Basuki. Mungkin sebagai awalan sebelum saya melancarkan pertanyaan-pertanyaan, ini yang mau kita pertanyakan atau kita diskusikan adalah mengenai business judgment rule, Pak. Jadi mungkin itu sudah menjadi masalah yang klasik di mana direksi BUMN itu dipersalahkan karena melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka merupakan business judgment yang mereka sudah lakukan terbaik, tapi ternyata berdasarkan penyelidikan itu dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara. Nah, mungkin memang banyak hal-hal yang dari segi peraturan juga mungkin tidak sinkron begitu Pak ya. Artinya apakah kekayaan BUMN kekayaan negara atau tidak, hal-hal itu. Tapi mungkin kita tidak mau bahas itu Pak. Kita ingin bahas yang akan kita tanyakan ke Bapak adalah Bapak sebagai komisaris di Pertamina, itu menurut Bapak langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh direksi atau manajemen dari BUMN agar hal-hal yang seperti itu terhindari? Saya nggak tahu, mungkin dari pengalaman Bapak sudah bisa apa yang kira-kira yang terbaik harus dilakukan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Pertama, saya bukan lawyer dan saya juga bukan aparat penegak hukum. Tentu masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Tapi saya mau menceritakan ini memang sebuah akibat reformasi ini ada sebuah hal yang membuat kita jadi ragu-ragu. Bahkan misalnya contoh waktu saya di DPR itu sama kita keluarkan, saya lupa tuh undang-undang semacam diskresi untuk pejabat. Sering sekali terjadi waktu kita di Pemda, pejabat yang pembuat komitmen atau yang bertanggung jawab itu tidak mau. Banyak sekali pejabat yang lebih baik, saya nggak mau pegang proyek deh, nggak mau pegang tanggung jawab ini, daripada nanti penegak hukum tangkap. Apalagi kalau agak abu-abu gitu kan. Akibatnya banyak sekali serapan anggaran kita yang berantakan. Baik, waktu saya di Komisi 2 DPR RI, kita merancanglah undang-undang semacam diskresi. Saya lupa nomor 40 atau nomor berapa, saya lupa. Tapi inti itu ada undang-undang itu, seorang pejabat itu ketika untuk kepentingan publik, dia bisa membuat sebuah diskresi aturan. Memutuskan. Karena bagi kita, kalau kita bicara jujur, pejabat itu memang disumpah untuk memutuskan sesuatu yang berguna buat rakyat kan. Nggak boleh gara-gara ketakutan terus nggak mutusin gitu loh. Nah sekarang balik ke soal BUMN. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45%. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komut gitu loh. Saya suka bercanda gitu. Jadi kalau berani terima gaji besar, berani terima tantiem besar, ya Anda harus berani eksekusi. Nah persoalannya sekarang timbul nih. Ketika kita, misalnya BJR ya, bisnis judgment rule gitu ya. Kan namanya juga bisnis, bisa untung bisa rugi tau. Misalnya, siapa pernah berpikir tentang COVID? Kita ambil contoh ya, ini bukan bela-belain siapa gitu ya. Tiba-tiba kita putuskan kita pengen punya maskapai penerbangan atau pengen punya hotel misalnya gitu loh. Dan nggak ada siapapun, konsultan manapun pernah memprediksi ada COVID. Terus Anda yakin pinjaman bank, IRS sekian, baik. Payback period segala macam Anda udah hitung, aman nih. Dan ini murah, terus Anda putuskan beli. Tahu-tahu tiba-tiba datanglah si COVID. Nggak ada yang datang nih. Anda kan berdarah-darah nih, harus bayar itu. Pasti kerugian ini. Apakah seperti itu Anda bisa dipenjara? Harusnya enggak ya? Enggak. Saya kira belum ada kejadian. Nah artinya apa? Kalau dalam hukum, karena saya suka dipanggil-panggil juga kan. Panggil jaksa, tahu juga Pak ya. Polisi, KPK, BPK, saya udah kenyang juga nih dipanggil-panggil gini. Jadi semua putusan ada di BPK. Dan mereka tidak punya, dikasih undang-undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan.
Dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda. Nggak bisa di-challenge gitu ya? Nggak bisa. Anda kalau mau challenge, ada namanya kayak badan kehormatan atau apa, BPK juga. Saya nggak suka Anda, lapor kepada Anda, coba gimana? Nggak fair itu. Makanya saya bilang, kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur. Anda harus revisi dulu undang-undang BPK. Kenapa? Karena bisa juga ada oknum di BPK atau oknum di BUMN itu terbukti banyak masuk penjara tuh. Pejabat di BPK juga ada yang masuk penjara tuh. Artinya ada oknum kan? Betul. Ada oknum di BPK yang menjual beli dengan pejabat yang bermain. Makanya ada kesan begini. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, amanlah kita. Ini cilaka juga nih, sembarangan. Tapi saya mau cerita apa nih? Waktu saya kasus sumber waras itu, bukan curhat ya, ini udah selesai. Gak apa-apa, Pak. Saya di BPK nyatakan ada kerugian. Panggil saya sampai maghrib lah, sampai pagi. Dia mempersoalkan kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa memutuskan NJOP itu mau berapa. Kenapa Anda gunakan NJOP yang mahal, sedangkan di gang-gang di belakang perumahan itu ada NJOP yang murah. Saya bilang, bos, ini kan NJOP menentukan zona merah segala macam, kan bukan saya, dari Kementerian Keuangan. Kalau ini kita turunkan, apakah mereka nggak nuntut puluhan tahun yang lalu? Terus yang kedua, ada daerah hijau. Karena di peta Perda jadi hijau. Kalau jadi hijau, Anda mau jual bangun gedung nggak bisa kan? Di sini kan Pemda yang harus beli dong. Betul. Secara aturan. Yeah. Untuk jadi hijau kan? Nah belinya gunakan harga apa? Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Gara-gara ada kasus kan? Diatur khusus ya? Nah itu juga banyak juga oknum mafia tanah main ini. Pertanyaan saya, kenapa BPK tidak pernah mempersoalkan? Saya perlu cerita ini kenapa? Karena ini semua sangat ada nyangkut paut dengan BPK. Aparat penegak hukum tidak bisa apapun kalau BPK nyatakan tidak ada kesalahan. Mau Anda paling top, mau KPK atau siapapun, kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Iya. Tapi bagaimana kalau BPK menyatakan ada kerugian? Selesailah kamu yang... Jadi bisnis judgment rule-nya kita, Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Jadi percuma bicara prinsip bisnis judgment rule. Makanya saya lebih suka dalam seminar ini, kita bicarakan dulu fungsi. Kita sepakatin, mungkin kita nggak melenceng seminar ini ya. Mungkin kita kan sampai satu judul, Undang-Undang BPK perlu kita revisi nih, kira-kira gitu mungkin. Ya, mungkin kita bisa sampai masuk ke situ nih, supaya bisnis kita jalan, APBD semua jalan. Dan saya berani ngomong sombong sedikit lah. Nggak ada yang berani pejabat publik ngomong seperti itu. Kalau saya sudah pernah dikerjain mereka, makanya saya berani ngomong. Jadi kita balik ke soal itu. Saya bilang, kalau seperti itu teorinya, kan boleh pakai harga appraiser kalau beli tanah. Yeah. Ya kan? Yeah. Appraiser kenapa? Supaya rakyat mau jual. Yeah. Pertanyaan saya, kalau pakai appraiser yang betul-betul appraiser, lahan yang sudah dihijaukan oleh Perda, laku nggak? Harusnya enggak ya. Betul, betul. Makanya ini balik ke bahasa hukum, dia tuh mens rea tuh Pak. Niat. Niatnya ya. Jadi harus baca mens rea. Makanya orang KPK bilang sama saya, dia lagi istirahat jam, dia masuk ke saya, dia bilang, Bapak itu tidak ada mens rea-nya. Nah, balik lagi soal tadi tanah. Pertanyaan saya begini, misalnya ini daerah hijau. Ketika si KJPP ya, untuk mengappraiser harga tanah ini, dia gunakan yang bisa dijual yang mana? Ini kan gak ada yang mau beli nih. Gak mungkin gunakan di sini dong. Iya. Gunakan ini dong. Yang surroundingnya ya. Si surrounding yang bisnis yang mau beli. Pertanyaan saya, kalau mau nge-adjust dengan cara seperti itu, harga yang hijau sama harga yang toko, ruko, atau bisa bikin apartemen, mahalan mana? Pasti yang ini. Mahalan ini dong. Iya. Nah, tapi begitu dia lebih mahal, pemerintah beli ini berdasarkan harga ini atau ini? Ini dong. Karena sini nggak mau jual. Nggak akan jual, betul. Nah,
makanya saya bilang kalau memang ada oknum yang aparat penegak hukum, ada oknum BPK jahat, dia kan bilang begini, Anda belinya kemahalan ini. Ini kan hijau, mana laku, mana boleh bandingkan di sini. Nah di situ saya bilang bahayanya ketika ada oknum yang memeras kita. Mungkin dia mau jual tanahnya kali, kita Pemda nggak mau beli. Mungkin dia calo tanah atau bagian dari mafia tanah. Dia mau jual tanah jadi kekayaan itu, kita nggak mau beli. Dia mau menekan kita. Kita bilang nggak bisa dong. Nah saya balikin. Kalau mau pakai teori seperti ini mudah banget. Saya gubernur langsung turunin 0 rupiah NJOP untuk dari hijau. Semua yang hijau nggak usah bayar PBB 0 rupiah. Sehingga waktu saya beli dengan 0 rupiah. Itu namanya ngerampok uang rakyat dong. Mungkin secara hukum benar tapi tidak adil itu ya. Kan kita kan banyak pejabat nggak ngerti tugasmu apa di negara ini. Saya bilang tugas kamu mengadministrasi keadilan sosial. Betul. Anda tuh administrator dan mengadministrasi keadilan sosial. Saya bilang, Anda nggak ngerti fungsi Anda. Ya balik lagi soal ini. Bagaimana mungkin Anda bisa memaksa orang jual begitu murah? Nggak bisa dong. Nah, sama kayak kasus sumber waras. Dia maksa saya beli NJOP dengan nilai NJOP yang di belakang yang di gang. Saya bilang nggak bisa nih zona merah. Menurut saya sudah murah NJOP. Biaya beli semua dia. Enggak, Anda kerugian negara ratusan miliar. Ruginya di mana? Ruginya gunakan NJOP yang belakang dong. Dia mana mau jual, dari mana dasarnya? Kenapa yang hijau lu nggak pernah protes? Nah di situ saya katakan kita sayangnya nggak bisa melawan oknum di BPK karena dia dilindungi undang-undang, dia yang putusin. Tapi kita bisa bandingkan secara keadilan gitu loh. Iya. Iya kan? Kenapa ini Anda nggak gunakan yang sama? Betul. Atau contoh yang lain lagi, saya marah. Makanya marah sama saya. Untuk pembelian tanah atau apapun untuk kepentingan publik pemerintah tidak perlu memakai PPAT, notaris. Ini ada keputusan dari BPN, agraria. Nggak perlu. Nggak perlu pakai notaris. PPAT nggak perlu. Kenapa masih banyak Pemda yang menganggarkan 2-3% untuk notaris? Padahal jelas nggak perlu ya. Nggak perlu. Ada nggak oknum BPK atau siapapun menyatakan itu kerugian negara? Ternyata tidak pernah jadi temuan ya. Harusnya kan itu temuan kalau menurut saya. Kalau kita bicara sakrek peraturan. Iya. Kenapa tidak? Itu yang saya marah. Dia hanya menyatakan kirim ke KPK bahwa saya kerugian negara. Saya dan KPK. Saya sih siap saja. Kenapa saya berani? Kalau Anda tahan saya KPK, saya bilang 21 hari mesti sidang juga. Sidang terbuka, orang akan menonton lelucon ini. Dan saya bilang, saya berani taruhkan integritas saya kalau Anda main-main dengan saya. Bilang. Jadi sekali lagi, ini menserinya seperti apa? Jadi saya berharap direksi-direksi di BUMN, selama Anda tidak punya niat buruk melakukan sebuah investasi, tentu ketika Anda dipilih jadi seorang direksi, Anda memiliki skill dan kemampuan kan. Anda harus paham menimbang investasi. Oh, saya tidak kuasai bidang itu. Disitulah Anda punya hak memakai konsultan. Iya, betul. Ada judgment konsultan. Istilahnya apa ya, bahasa Inggrisnya kira-kira gitu. Anda harus menggunakan best practice perusahaan sejenis ketika melakukan tindakan itu. Betul. Kalau Anda memiliki best practice tindakan itu, Anda lakukan. Kalau masih rugi, bukan salah Anda. Apalagi Anda nggak terima uang kan. Iya. Dan kita balik lagi soal LHKPN. Saya juga protes soal LHKPN. Untuk pejabat publik ini. Sekali dari sini saya ngomong. Saya mau tanya, temuan PPATK ribuan kasus, apakah diproses hukum? Diam juga. Terus pejabat-pejabat yang kekayaannya bertambah, ditulis hibah, kok nggak lu periksa? Saya tanya ya, kalau Pak Giovanni kasih uang ke saya tulis hibah masukin ke KPK, LHKPN, harusnya saya ditangkap loh. Ini gratifikasi namanya bos. Hibah itu sepengetahuan saya, kalau dari nenek saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya itu hibah bos.
Cuma ganti judul aja langsung aman gitu ya. Hibah dong. Bagaimana ada pejabat publik yang bertambah kaya hartanya dengan menulis hibah dari orang? Kenapa nggak diperiksa? Harusnya itu gratifikasi namanya. Betul. Makanya saya bilang nggak bener. Kalau Anda bicara mau anti korupsi seperti ini, saya lebih baik naikin gaji gede-gede, saya beres. Nah jadi ketika Anda transaksi, lalu tiba-tiba di luar negeri beli rumah, atau ada PT tambah kaya, atau ada pensiun baru jadi kaya raya, harusnya diperiksa. Nah kalau di luar negeri best practice ya. Bahkan ketika Anda menjadi pejabat di BUMN, deal bisnis dengan perusahaan swasta, Anda setelah pensiun 2 tahun atau 3 tahun tidak boleh kerja dengan perusahaan yang sejenis. Jangan tiba-tiba lu titipin saham di situ. Iya. Nah jadi kadang-kadang mohon maaf saja, banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada mensreanya, balik ke mensrea. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mensreanya ada. Tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK kali, nggak ada kerugian kali. Betul. Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya pasti ada proses. Saya udah kenyang nih sama oknum BPK. Termasuk adik saya bupati kita udah ngalamin. Jadi saya bilang kalau mau ayo kita seminar kita buka. Termasuk LHKPN. Mana boleh kayak saya. Saya cerita beginilah. Kalau LHKPN bisa diintip semua orang. Harusnya termasuk Direktorat Jenderal Pajak bisa ngintip dong. Iya. Anda nyatakan tambah sekian, ya kejar pajaknya. Nah sambil kejar pajaknya mesti dikejar. Kenapa kamu dapat hibah? Saudara bukan. Saya kira sama adik juga belum tentu kita kasih. Betul, Pak. Betul. Kita juga belum, kita masing-masing keluarga punya kesulitan masing-masing kan. Nah, lagi soal ke kita. Jadi bagaimana cara memutuskan menjas ya? Arti itu paham menimbang lah. Mungkin saya terjemahkan bahasa Indonesia kira-kira gitu ya. Anda paham menimbang membuat sebuah keputusan bisnis itu. Kalau Anda nggak mengerti, Anda bisa pakai konsultan, investment bank, best practice. Tapi di situ saya bisa lihat mensrea Anda. Ketika Anda mulai mengatur oknum konsultan membenarkan untuk akuisisi. Itu bisa ketahuan kok. Iya. Kita nggak mau pakai konsultan ini, hanya mau yang konsultan ini. Selalu dia, atau KJPP yang appraiser tanah selalu dia. Spesialis BUMN nih, yang mahal-mahal punya deh. Tiap kali beli tanah pasti mahal. Anda harus curiga, cut. Nggak boleh. Itu bisa diatasi dengan peraturan yang lebih detail nggak Pak Basuki? Balik lagi ke orangnya. Kalau menurut saya, kalau udah mensreas begitu, ada makin oknum BPK, nggak bisa dipenjara, pecat di rootnya, direksi semua. Pecat aja saya bilang. Udah jelas kamu niatnya nggak bener kok. Main-main kan? Karena walaupun peraturan sedetail apa, kalau mensreanya ini Kan tetap aja ya. Bisa Kan- cari jalan gitu ya. Dan kita kan bukan orang bodoh loh. Kita bisa lulus sarjana itu bukan orang bodoh lagi. Kita bukan orang bodoh. Kalau Anda niat mau maling, apapun bisa maling. Memang niat mens rea tadi kan. Betul. Jadi yang kita mau lihat itu apa? Ketika Anda mengalami kerugian misalnya atas investasi atau putusan Anda, kita akan melihat lagi mens rea Anda atau niat Anda, mitigasinya seperti apa. Ya dong, Anda ngalamin kerugian nih. Iya. Ya kayak kita lah, tiba-tiba gempa, barang apa saya mesti bawa keluar nih supaya nggak kolaps semua nih. Nah dari situ saya bisa tahu nih, Anda memang niat atau tidak. Atau Anda sengaja bikin ini bangkrut. Supaya apa? Supaya nanti bisa lepas ke orang yang sesuatu. Mens rea lagi kan. Betul. Jadi balik lagi menurut saya, eksekutif tidak boleh takut melakukan eksekusi. Karena Anda namanya eksekutif. Ya. Yang kedua yang lebih penting adalah Anda mempunyai judgement yang jelas dengan narasi yang jelas oleh konsultan-konsultan yang bukan Anda pilih abal-abal kira-kira gitu Iya, loh. betul. Harus yang Ya kan? terpercaya lah ya. Terus ketiga, ketika Anda memutuskan sesuatu yang terjadi di luar
kehendak Anda, di luar kontrol Anda terjadi kerugian, mitigasi apa yang Anda mau lakukan? Di situ saya bisa tahu niat Anda atau enggak. Nah, balik lagi, gimana? Saya ketemu banyak pejabat, tapi kan susah, kita takut karena oknum pejabat aparat penegak hukum tuh akan nyari-nyari alasan untuk hajar kita. Saya dalam hati, lu pura-pura aja. Gitu ya, Mungkin Pak? kamu dalam hati itu ada nyolongnya juga. Kalau saya nggak ada nyolong, saya putuskan sesuatu karena untuk kepentingan publik. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Nggak perlu khawatir gitu Apalagi ya? cuma BPK. Kenapa takut sama BPK? Harusnya dibantu kita dong. Betul. Ada oknum, kita takut. Hajar aja. Ini zamannya terbuka kok. Ya kan? Kalau sidang kan terbuka. Iya. Iya. Kenapa kita takut? Iya. Yang kita lebih takut lagi, kita nggak bisa pertanggungjawabkan duit kita dari mana. Harta kita nambah gitu cepat. Iya. Anda BUMN digaji mahal. Punya tantim yang besar. Kenapa Anda takut? Anda juga bisa cari uang lebih banyak. Anda bisa main saham online kok kalau Anda pintar kok. Itu kan sah. Bunganya juga sah toh. Bagi saya asal ada makanan pakaian ya cukup lah sebetulnya kita. Iya. Kita fasilitas begitu besar. Jadi bagi saya itu tidak ada alasan dalam membuat sebuah adjustment bisnis itu ya Anda takut. Saya lebih takut kemudian setelah gagal kita pelajarin. Misal contoh gini. Anda harus beli sesuatu mesti minta izin ke Dekom. Anda tabrak. Istilahnya GCG lah ya. Good Iya. Corporate Governance. Iya. Iya. Kalau GCG-nya aja Anda tabrak, bos. Nggak usah bilang mainstream, memang lu ada niat nggak bener. Iya kan? Betul. Betul. Apalagi misalnya ada konsultan, apalagi ada anak buah nih. Waktu rapat, zaman sekarang lebih baik. Makanya saya minta nih pakai MS Team ini semua mesti direkam. Semua komunikasi pakai chat MS Team. Email semua komunikasi di situ di Pertamina. Supaya saya bisa melakukan audit forensik. Misalnya contoh, anak buah Anda sudah katakan buat apa beli ini? Ini tidak sesuai. Tapi tetap dijalanin. Tapi gitu ya? Anda ya peduli, kan saya atasan Anda. Anda tabrak. Lalu begitu ada kasus hukum, seolah-olah menuduh aparat penegak hukum nggak beres. Nah, saya bilang, kalau sampai ada oknum aparat penegak hukum ngerjain kamu, dan kamu betul nggak terima uang, dan nggak ada mensri yang mau curi, saya belain kamu. Kita lawan bersama. Saya berani. Iya. Kenapa takut? Gua nggak nyolong kok. Betul. Lu tanya aja sama saya sama data, saya kasih. Lu panggil aja siapapun naik data sama saya kasih. Tapi yang mesti fair. Iya, harus. Jangan membuat kebijakan yang buat nyolong. Iya. Misal contoh ya, ini mungkin nggak terjadi di Indonesia. Di luar negeri sering sekali terjadi. Dulu ya, tapi di Amerika udah nggak boleh. Saya kadang-kadang khawatir, yang di Amerika, Eropa nggak boleh dipakai buat curi di sini. Misal inside trading. Misalnya ini perusahaan A ya, ini perusahaan botol ini. Perusahaan botol, nah Aqua nggak bayar kita iklan, ya kita nggak usah sebut namanya. Kita dia bayar iklan ya. Perusahaan botol A. Perusahaan botol ini. Saya lewat anak cucu perusahaan saya atau lewat saya punya investment bank, saya beli ini. Saya beli ini. Padahal harganya itu cuma 20 perak nih. 20 perak. Gimana caranya supaya saya bisa jadi untung? Ini barang tiba-tiba saya naikin porsi saham saya jadi 170 perak. Pakai adjustment grup-grup sendiri, lalu pakai BUMN Anda beli. Saya langsung untung 150 dong. Ini jelas kan? Itu mensrinya jelas. Apalagi misalnya, buat apa lu beli pabrik air mineral? Apalagi misalnya, lu beli di luar negeri, untuk apa misalnya? Begitu beli anjlok. Terus kalau kita bicara beli ya, mensrinya gampang kok. Kalau kamu punya duit, nenek-nenek juga tahu. Kapan beli barang? Ketika barang lagi turun dong harganya dong. Betul nggak nih? Betul. Mungkin nggak? Kita main saham juga sama kan. Saham naik terus ini. Kita hitung ini udah puncak nih. Masa kita justru beli lagi di puncak-puncaknya saham?
Betul, Itu mensreanya saya curiga nih. Iya. Jangan-jangan dia digoreng naik ke atas supaya saya suruh beli. Kalau saya mau beli, saya beli lagi dia turun dong. Nah itu adjustmentnya gini. Misalnya sebuah saham nilainya 10.000 lah katakan gitu ya. Ini harga umumnya 10.000 nih. Tiba-tiba dia turun sampai 2.000, mulai turun nih 9.000, 8.000. Wah, Anda berpikir nih, jangan-jangan 5.000 dia rebound ini. Lalu pas di 6.000 atau di 5.000, Anda beli. Tahu-tahu dia merosot lagi di 3.000, 2.000. Nah itu gimana tuh Pak? Anda rugi dong. Iya. Tapi itu pun saya masih bisa adjustment. Anda beli perusahaan yang fundamental bisnisnya baik nggak? Oke. Jadi Kita kan mengendalikan uang rakyat nih sebenarnya. Kita tidak langsung kan. Uang rakyat nggak boleh dipakai berjudi-judi saham yang perusahaan nggak jelas bos. Iya, iya, iya. Nggak ada fundamen 5.000 harganya atau 10.000. Kenapa Anda berani beli 10.000? Tapi kalau perusahaan ini misalnya contoh saya beli bank swasta misalnya gitu ya. Ini kalau lagi top-topnya nih, katakanlah misalnya ini 40.000 nih. Sekarang tinggal 20-30.000. Dan pasti lagi merosot turun. Saya berani beli kalau untuk jangka panjang ya. Saya bukan pemain jangka panjang lah. Untuk jangka panjang misalnya gitu. Saya berani beli. Kalau dia turun-turun pun pasti balik karena fundamentalnya di sini. Udah bagus ya. Hanya situasi. Ini barang nggak jelas kok lu bilang lu adjustment apa beli. Jadi Sampai mungkin kalau terbukti lu ada kickback. Wah, Rekening itu- lu ada transaksi. itu udah jelas salah tuh ya. Jadi nggak ada atau kickback Anda tunggu sebentar pun, saya kira best practice-nya salah. Best practice kita jelas. Kita beli saat barang turun. Bukan saat barang lagi naik paling puncak. Karena kita tahu begitu puncak dia bisa turun. Ya itu aja. Jadi adjustment bagi saya itu sederhana. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit Pak Basuki, berarti untuk BUMN lebih baik cari yang less risk Pak ya. Walaupun mungkin gainnya jadi lebih kecil, tapi less risk itu lebih prudent sebagai Belum sebagai- tentu juga. Belum tentu juga Pak ya. Kan kita nggak bicara beli saham. Kita bicara kan kita merger dan akuisisi. Makanya saya selalu bilang kalau untuk bidang yang Anda kurang kuasain, Anda dapatinlah 2-3 strategic partner. Saham Anda boleh tidak mayoritas, tapi katakanlah Anda masih memegang porsi di beberapa direktur. Jadi share the risk gitu Pak ya sama Iya. yang lain ya. Untuk sesuatu yang Anda nggak paham. Oke. Jangan main beli. Betul. Bisa ambil contoh gini lah. Kita ambil contoh yang lebih seru lagi nih. Ini saya tidak tahu ya. Sekarang kendaraan listrik masa depan kira-kira kan pakai hidrogen atau pakai baterai listrik. Nggak ada yang tahu juga. Tapi yang lagi in listrik ya. Kan kita nggak ada yang tahu juga toh. Contoh kayak gini kan. Atau kita bicara gini. Sama kayak sekarang Singapura pusing nih. Tiba-tiba perusahaan listrik swasta. Wah kita bersyukur juga Indonesia. Perusahaan PLN kita punya pemerintah. Coba swasta. Tiba-tiba harga energi begitu tinggi. Iya. Krisis energi Singapura ya. Kolaps. Semua yang swasta kena. Jadi teori ini belum tentu benar kan. Ketika orang mengatakan listrik diswastakan saja. Kan banyak orang berpikir gini secara teori best practice ya. Iya. Semua listrik pembangkit diswastakan saja. Kita tinggal beli. Ternyata setelah COVID kejadian itu ternyata bisa salah hitung juga. Iya, ada yang bilang katanya kompetisi itu bagus Iya. sehingga membuat harga turun begitu Pak. Makanya saya Basuki ya? bilang itu bagus karena mensreanya niatnya bukan mau nyolong. Oh, Justru meratakan lapangan tanding tahu nggak? iya, betul, betul. Pengen supaya lebih kompetitif, lebih efisien, lebih efektif. It's okay. Tapi yang jadi masalah tuh begini. Misalnya, kita putuskan ya, kita pengen punya pabrik baterai. Kita udah bentuk IBC, Indonesia Battery Company. Udah punya nih, Iya. udah punya dong. Kalau udah punya, berarti kita yakin lah. Kayak sekarang fosil. Bukti di Australia cuma 1% orang pakai mobil listrik. Masih pakai fosil loh. Kecuali negara Skandinavia lah. Di atas 60-70%. Itu kan negara kecil. Bukti, lagi pula juga kalau kita nggak tahu. Nanti angkatan generasi
Z atau yang after itu, dia suka atau nggak kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik butuh injek gas cepat, terus konstan. Oh, oke. Kan kalau pernah naik mobil Golf tahu dong, Anda begitu injak gas, Nggak berasa kencang, begitu Pak tapi ya? udah itu kan langsung datar nih. Siapa tahu orang lebih suka yang combustible engine. Masih bisa tambah tukar gigi. Kita nggak tahu. Atau hidrogen lebih canggih, kita nggak tahu. Tapi salah nggak pemerintah memutuskan kita harus mempunyai pabrik baterai? Nggak salah dong, itu putusan bisnis toh. Kita punya nikel, kita yakin nanti kalau motor-motor ganti baterai, kita harapkan pakai baterai kita. Saya kira itu putusan yang belum tentu benar ke depan. Kayak sekarang Inggris tiba-tiba krisis, kenapa? Dia tinggalkan semua fosil tadinya. Tiba-tiba nggak ada angin. Tiba-tiba solar panel ketutup awan. Siapa yang mengerti? Iya. Terus kayak Cina, dia mau tambah lagi tambang batu baranya. Tiba-tiba kerendam. Bisa juga kebijakan dia naikin. Kenapa? Karena ekonomi sudah overheating. Iya. 9,5%. Ya mesti rem dong situasi kayak gini. Nah, terus Amerika cetak uang terus, inflasi besar-besaran. Adjustment kita gimana? Lu berani beli hotel nggak lagi murah-murah sekarang? Apakah akan naik lagi apa nggak nanti gitu ya? Bukan soal naik lagi, kita nggak tahu Bridging Hotel ini sampai ramai lagi non-COVID itu berapa lama? Berapa lama ya? Ada nggak konsultan bisa hitung? Nggak ada. Karena ini barang baru, Iya. ya kan? Iya. Nah kalau barang baru, nggak ada yang berani hitung, ada 1-2 sok jago bisa hitung. Saya kira kita ngapain sih ngambil sesuatu yang aneh-aneh beli hotel? Masih banyak potensi investasi yang lain kan? Gitu dong. Nah, tapi misalnya contoh, kita cenderung nih, berarti kita harus bisa memproduksi kendaraan listrik nih, udah punya aki nih. Ya dong, berarti saya mesti punya kendaraan listrik. Misalnya contoh, oh anak-anak ITS bisa bikin mobil listrik UMKM, 20 juta doang, murah. Tapi mungkin kurang halus, dia punya body segala macam. Nah, Anda tinggal cari dong, misalnya kalau pengen gitu. Saya kasih contoh investasi dong. Cari partner ya? Cari partner yang ngerti bikin mobil. Untuk bikin dong. Nah, pertanyaan saya, Anda mau bikin mobil apa? Tadi kita balik lagi kan? Mobil listrik yang terkenal Tesla. Kira-kira gitu lah. Kalau keluar, ya mau cangtong nggak, mau wuling, mau apa gitu ya. Murah. Itu kan soal pilihan. Ada orang merasa naik Toyota Avanza, it's okay. Tapi ada yang merasa saya pengen naik BMW seri 3 dong. Sama kecilnya bos. Iya. Tapi kan saya brandnya beda. Jadi kalau Anda beli saham BMW, beli saham Mercedes, oke nggak? Mungkin oke juga. Karena Anda lihat fundamennya segala macam gitu ya. Tapi kalau Anda pengen bikin mobil listrik barang kayak UMKM yang dibikin oleh ITS. Yang cuma 20 juta nih. Kalau Anda pengen beli mobil listrik ngangkut barang, Anda pilih merek BMW nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, yang penting dia bisa jalan berapa jam. Jadi kita ada baterai dong. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau selesai adjustment beli pabrik mobil listrik di Jerman, saya mesti tanya dulu nih, kenapa mesti beli mobil listrik Jerman untuk angkut barang misalnya? Nah, saya harus mikir. Saya dengar ini PT IBC ini mau beli nih pabrik mobil di Jerman ini. Itu PPI pernah paparan kepada kami Dekom. Kita bilang narasinya apa? Mesti beli mobil listrik di Jerman supaya kita bisa masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar China. Itu yang saya bilang hati-hati. Anda tidak boleh pengen beli sesuatu, Anda mengarang atau memberikan future valuasinya yang ke depan. Dasarnya apa? Valuasi future. Nanti ini barang baru. Udah beli belum tentu bisa masuk market di sana Pak ya? Tapi kalau Anda bilang ini masuk, ini bisa untung. Karena Anda gunakan future valuation. Nah itu saya tanya, mensreanya ada apa? Anda bodoh atau Anda pengen, tadi ada yang nitip beli kali ini?
Yang barang-barang 20 jadi 170 saya nggak tahu gitu. Misalnya kayak contoh tadi gitu loh. Betul, betul. Makanya saya bilang ini mens rea di situ. Kalau satu hari Anda masuk penjara, jangan bilang Anda ini hanya business decision. Bullshit gua bilang. Lu udah tahu kok pakai perasaan kamu deh. Anda nggak mau bikin mobil listrik, udah punya aki kita, lebih baik ngembangin anak-anak ITS. Kalau Anda masih kurang ngerti, kenapa nggak ajak Wuling misalnya, atau yang perusahaan China, gue mau bikinin mobil pakai merek gue. Boleh nggak? Boleh tuh. Masih ingat nggak dulu Hyundai jadi Bimantara? Iya, sempat. Kia jadi Timor. Jadi Timor. It's okay. Kenapa Anda nggak lakukan seperti itu? Supaya Anda bisa berkembang. Nah, makanya saya bilang, saya bukannya punya pengetahuan yang banyak. Tapi ketika Anda bicara depan saya kejar ngomong-ngomong, Anda mulai ngaco, saya udah bisa dengan cepat saya nangkap, Anda mens rea-nya nggak beres. Jadi feeling Bapak kuat Bukan terhadap hal feeling seperti kok, itu saya ya? bisa kejar kok. Saya tanya sama Anda kan juga boleh investment bank. Perlu nggak kita beli mobil listrik di Jerman untuk masuk pasar Amerika dan Cina? Enggak, kalau menurut saya sih enggak ya. Perlu katanya, karena bisa laku di Amerika dan laku di China. Bos, di Amerika ada Tesla, bos. Di China, aduh, Wuling cuma 50 juta mobil listrik. Anda bawa teknologi Jerman. For what? Mobil listrik. Mobil listrik itu, kalau kita motor listrik ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah beli nih. Saya pernah beli mobil listrik sih. Saya punya 3 mobil listrik. Buat mainan anak kan sama mobil listrik tuh dicas tuh. Yang mainan anak kan mobil listrik tuh. Betul. Saya bilang sama anak saya, lu lebih hebat dari papa lu. Papa belum punya mobil listrik, lu udah punya lu. Ada. Yang teman saya beli motor listrik, dia cerita sama saya, lupa ngecas malam atau kelebihan cas, saya lupa lah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Rusaklah seluruh baterainya. Ketika dia mau beli baterai baru nih, harganya hampir setengah harga motor. Wih. Terus kamu ngapain? Gue diemin aja. Artinya apa? Yang untung baterainya dong. Berarti kita udah putuskan dari menteri bikin baterai PT IBC udah bener nih. Kita usahakan semua orang mau motor mobil apapun kita bisa bikin baterainya. Kita bisa bikin lah, kan naikin biaya tarif nggak bisa. Kita terikat dengan istilahnya apa? WTO ya, World Trade Organization. Oke. Tapi kita masih bisa seperti China lakukan. Kita punya SNI. Produk Standar Nasional Indonesia kan? Kira-kira kita SNI ya? Untuk singkatannya nih, SNI. Kalau bagi saya, Anda kalau beli mobil di luar negeri, mobil listrik, saya tanya, kenapa nggak ajak Wuling kerjasama yang udah di Kerawang? Ajak Hyundai kerjasama. Ya dong? Betul. Terus mesti pakai besi plat Krakatau. Krakatau Steel sudah bikin plat yang baik. Kita bisa ngomong sama juga kerjasama kan? Kita punya pasar 70 juta, Anda nggak ngiler sama pasar saya. Saya punya baterai, oh saya rugi, baterai paling untung. Oke, lu boleh punya saham di sini deh. Kita strategic partner di baterai deh. Tapi Anda harus bantu kami supaya bisa produksi. Bantu anak-anak ITS jadi pinter. Supaya mobilnya jadi mulus. Desain lebih bagus. Vietnam aja bisa ngajak desain dari Prancis dari mana. Aja sekali lagi, tidak ada alasan untuk ketakutan. Kalau Anda ketakutan untuk memutuskan, mundur aja jadi direktur. Jadi direksi. Betul. Tapi juga jangan alasan karena ada teman oknum BPK Anda berani sembarangan. Ingat loh, BPK juga banyak orang baik loh. BPKP banyak orang baik loh. Ini bisa buka Anda satu hari masalah. Aparat penegak hukum juga banyak orang baik, banyak orang lempeng. Jadi republik ini, janganlah kita berpikir nggak ada orang jujur, nggak ada orang benar yang baik. Masih banyak penegak hukum yang jujur, yang hidup pas-pasan. Masih banyak BPKP, BPK yang hidup dengan hanya gaji dengan penghasilan. Anda bisa kena satu hari. Masih banyak orang KPK yang idealis. Jadi sekali lagi, lebih baik Anda nggak punya mens rea yang aneh-aneh. Anda kerjakan dengan benar. Lalu kalau Anda dikerjain oleh oknum penegak hukum, dalam kasus mutuskan, saya di depan Anda untuk bela Anda. Kasih saya tahu kasusnya apa. Jadi kalau lu bohongin gua tempeleng lu mau nggak kira-kira? Masih fair dong? Betul. Kalau betul-betul kamu dikerjain, kasih tahu saya. Kita lawan bersama. Ini zaman nggak usah bayar TV kok.
Lu ngoceh-ngoceh di video aja Sosial langsung naik media upload langsung YouTube, semua, iya. kasih bukti-bukti. Saya kira semua oknum juga takut Iya. kalau kamu sembarangan. Rakyat bisa marah loh kalau kamu sembarangan loh. Betul. Itu yang saya bilang sama mereka. Kamu kalau jadiin saya tersangka, proses hukum, oke, gua akan buktikan bahwa lu ngaco. Nah kalau Nggak berani tuh. terkait mensreya Pak Basuki, berarti mungkin arahnya ke proses rekrutmen Pak ya? Nggak juga. Nggak juga ya? juga. Saya bukan bilangin orang. Ada orang dari lingkungan yang baik, sekolah yang baik, profesional. Kemudian begitu ada kesempatan, nyolong. Berubah juga ya? Markup pembelian barang. Markup gila-gilaan. Artinya apa? Lu jangan pernah percaya manusia. Betul. Karena semua manusia itu punya pergumulan, punya perspektif sendiri. Anda punya keluarga yang berbeda, Anda mempunyai masalah masing-masing di rumah. Anda makin tambah umur, Anda punya ketakutan sendiri. Saya nggak bisa maksa Anda konsisten. Makanya di situ perlu pengawasan. Itu betul sekali Pak. Jadi paman saya tuh sekolah di Jerman Pak. Dia bilang prinsipnya orang Jerman itu, trust itu baik, tapi lebih baik pengawasan Pak. Betul. Itu kan konsep kalau kita mau bicara tentang dakwah gitu ya. Kenapa Tuhan turunkan nabi? Karena nggak ada manusia yang benar di dunia ini. Semua orang berdosa. Semua cenderung untuk berdosa. Karena itu manusia nggak bisa dipercaya. Sistem harus kita buat. Itu betul Pak. Tapi sistem bisa diakalin tau. Iya. Orang yang baik pun, yang hebat pun, kalau tanpa diawasin, bisa salah. Bisa melenceng ya. Ya kan? Apalagi orang nggak bener. Orang nggak bener lu nggak awasin. Pesta pora dia. Nah ini pengawasan penting. Lalu bagaimana kalau atasannya juga main? Di sini gunanya transparansi. Jadi publik yang mengawasi Pak ya? Semua kebijakan. Nah Anda berani nggak ngomong di publik? Kenapa saya lakukan ini? Kalau saya dulu di DKI atau di Bupati, semua anak magang boleh ikut rapat saya, boleh lihat semua surat saya, boleh tahu saya ketemu siapapun. Anda mau upload YouTube pun boleh semua. Semua putusan saya Anda boleh nonton. Kenapa saya takut? Betul. Saya nggak ada niat minta komisi, minta apapun. Iya. Uang operasional, transfer. Anda bisa cek semua. Saya nggak pernah takut. Saya nggak nyolong. Iya. Nah, saya boleh akan nutup-nutupin kalau saya niatnya nyolong. Nah, kenapa takut dibuka? Oh, ini alasan lagi. Ini bisnis rahasia, nggak boleh buka. Loh, Anda jadi pembicara seminar kok bisa membagikan kisah sukses? Udahlah, bullshit lah. Itu udah kelihatan arahnya. Kalau Anda Pak, ya? niatnya udahlah. Saya kira ya anak paling kecil sampai paling tua pun, walaupun dia nggak sekolah, dia ketemu orang dengar orang bicara, dia bisa tahu kok ini jujur nggak jujur kok. Iya dong. Iya, iya. Kalau Anda main, Anda berani nggak tantang orang? Nggak berani. Iya. Ya mungkin kalau saya bisa simpulkan dari diskusi kita Pak Basuki, jadi yang saya tangkap adalah prosedur itu penting, artinya SOP harus kita bikin rapih agar menutup celah-celah digunakan oleh pihak-pihak yang mensreanya buruk begitu Pak ya. Nah tapi satu lagi selain dari SOP atau prosedur itu butuh pengawasan yang ketat. Nah menurut Bapak pengawasan ketat itu tidak hanya misalnya direksi diawasi komisaris atau misalnya perusahaan diawasi BPK juga harus diawasi lagi, tapi juga publik harus mengawasi begitu Pak ya. Salah satu juga saya tambahkan, salah satu pengawasan yang baik ini karena berkat ada COVID ya. Makanya Pertamina dari tahun lalu saya udah minta tanda tangan disposisi semua digital. Kita kerjasama dengan Peruri juga BSSN. Sehingga saya bisa melakukan, makanya semua pembicaraan mesti lewat email dan chat di MS Team. Supaya kita bisa tahu nih. Betul. Dalam diskusi ini sudah pernah mungkin anak buah Anda. Tapi karena sistem kenaikan pangkat, apalagi Pertamina pakai PLL nih kan, Pertamina reference level kan. Kinerja ditentukan oleh atasan. Objek ini subjektif nih. Bawahan yang muda-muda baru nggak berani dong. Apalagi kalau pakai arisan dapatin nilai kinerja. Bisa nggak naik Udah pangkat tahun nanti. ini udahlah kasih dia aja dah. Ini Anda nggak boleh naik. Itu kurang ajar kan. Itu membuat orang nggak berani ngomong. Tapi udah merapat. Makanya sekarang saya lagi minta KPI-nya mesti tahu kamu ngomong apa, pernah usul apa. Kalau ikut rapat diam saja,
nggak dapat bonus, nggak bisa lagi bonus semua sama rata. Yang nggak jelas nggak boleh. Fair. Betul. Nah, Harus, itu juga penting. jadi merit system, Pak ya? Ya, jadi penting transparan dan terdigitalisasi. Kalau terdigitalisasi, masih lagi ada permainan. Banyak cara permainan. Salah satu pengadaan barang. Memfavoritkan sesuatu lalu yang ngarang-ngarang, tau nggak? Jadi ibaratnya satu dia gunakan mobil Mercedes, satunya mobil China. Nggak fair. Jadi dari tornya udah... Jadi dari story kita bisa tahu kok. Bisa contoh, saya bisa langsung tanya. Kenapa perusahaan ini yang Anda terima menang? Padahal keuangannya lagi kacau balau. Kok gunakan keuangan, misalnya contoh proyek tahun 2021. Kok gunakan keuangan yang tahun 2015 itu. 18 18 atau 19, 2019. Kok 2 tahun? Oh, karena udah mulai tahun 2020. Kalau Anda punya mensrea niatnya baik ya, Anda bisa nggak tentukan proyek ini baru akan 2021, nanti Anda harus menyerahkan pembukuan Anda tahun 2020 yang audited. Oh, belum ada, nggak apa-apa. Kalau Anda perusahaan yang mau maling, yang nggak punya keuangan yang baik, Anda begitu saya sodorkan peraturannya, waktu 2021 mesti menyerahkan pembukuan 2020 mundur ya. yang sudah diaudit, Anda takut nggak? Nggak berani. Tapi kalau saya niat mau nolong Anda mungkin ya, pakai yang 2019, saya pakai yang pembukuan tahun berapa sih yang paling bagus? Padahal ini buat 2021, alasannya apa? Ini belum diaudit. Bullshit itu. Anda kan gampang dong. Terus ada lagi di dalam proyek-proyek itu, sisa kemampuan. Ada sisa kemampuan si pemenang. Anda melakukan nggak? Boleh nggak orang menang sampai 5-6 proyek? Kerjain 10 proyek. Anda sanggup nggak? Nah, itu kenapa nggak dimasukkan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Proyek ini telat karena kontraktornya nggak mampu. Begitu telat, kalau udah time overrun, cost overrun. Cost overrun, ini proyek tadinya visible, jadi tidak visible. Tadinya untung proyek ini. Hampir semua di Pertamina bisa seperti ini. Proyeknya telat. Karena kontraktornya nggak beres. Saya bilang begitu. Kayaknya sempat baca nih berita mengenai ini, Pak, terkait Nah, proyek jadi ini. maksud saya, mungkin di BUMN lain juga sama. Jadi sekali lagi, buat oknum direksi, nggak usah berlindung pura-pura kayak takut. Mohon maaf ya, bukan saya nyinggung pribadi gitu ya. Anda yang lebih berani aja Anda lakukan kok. Kenapa memutuskan sesuatu buat kepentingan perusahaan Anda nggak berani? Jadi sekali lagi, tidak ada alasan. Dari Anda menjawab, saya bisa tahu Anda main. Itu yang prinsip. Saya kira bagus. Terima kasih sama PTC ya, Pertamina Training Consultant. Buat acara ini, saya tidak mau orang ada alasan mengatakan takut. Tapi juga jangan perkeliruan di kampung saya. Sengaja perkeliruan tuh. Supaya apa? Supaya orang dibuat buah si malakama. Banyak tuh cara perkeliruan, itu panjang. Tapi sekali lagi, saya mau sampaikan, kalau Anda tersinggung, ya saya mohon maaf. Saya nggak pernah mau nyinggung siapapun. Kalau Anda mengancam, saya kira saya tidak mengancam Anda. Saya mau membela Anda untuk di hadapan penegak aparat hukum, kalau Anda dimainkan. Tapi kalau saya udah periksa Anda memang nggak benar, Anda mensrea, saya nggak mau belain. Itu aja menurut saya. Terima kasih udah ngundang saya datang ngomong. Ya kalau kuping panas ya memang katanya saya udah bakatnya gitu bikin panas kuping orang. Tapi kalau Anda baik-baik saja sama saya nggak mungkin ribut kok. Saya punya teman banyak yang nggak pernah ribut. Kalau Anda punya sesuatu ya ribut sama saya. Terus kenapa masih ribut sama saya? Terima kasih Pak Basuki. Terima kasih. Saya rasa diskusi ini sangat bermanfaat. Kita banyak dapat masukan. Apa-apa yang mungkin Pak Basuki sudah lakukan di Pertamina untuk agar manajemen melakukan role-nya dengan berani tapi juga terukur, misalnya harus meng-hire konsultan kalau mereka nggak ngerti, begitu ya. Dan juga selalu kalau udah terjadi yang lama, Anda mesti mitigasi risikonya, Bos. Betul, harus cari nih gimana caranya ngurangin kerugian, gitu aja. Betul. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama ya. Terima kasih.